Allah marah, sangat marah, gede marahnya kalau ada orang yang ngomong tapi dia nggak ngerjain. Kalau lagi ngomongin yang kayak gitu sereman lagi. Karena yang namanya neraka bahan bakarnya adalah dari manusia. Nanti tempatnya di paling bawah keraknya neraka. Jadi siapa yang memperbanyak baca zikir, maka ia akan terbebas dari sifat munafik. Keraknya neraka lebih baula, yaitu orang ngomongnya iman di mulut tapi di hatinya ngumpetin rasa kafir. Pendefinisian munafik, Abah memberikan kalimat itu definisi dengan al-imanu bil lisani wa takfiru bil qalbi wa kitmanul kufri bil qalbi, yaitu orang ngomongnya iman di mulut tapi di hatinya ngumpetin rasa kafir. Itu di dalam kitabnya Abah begitu inputnya. Jadi kalau ada orang munafik, di mulutnya ngomongnya iman, di hatinya kafir. Ini dimaktub dalam Al-Quran yang selalu saya dari sanawiyah pelajaran ketika tentang munafik tuh selalu ngambil ayatnya, kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Allah marah, sangat marah, gede marahnya kalau ada orang yang ngomong tapi dia nggak ngerjain. Ngomongnya ngerjain tapi dia sebenarnya nggak ngerjain. Kalau dari definisi yang pertama Abah kasih itu adalah perbuatannya mulutnya, lalu pembenarannya harusnya dilaksanakan di hati. Kalau ayat yang tadi saya ambil, Allah marah kalau orang ngomongnya beda, perbuatannya beda. Itu di surat As-Saff ayat 3. Lalu Abah seremnya banget di kitab Fadhailus Syuhur itu, langsung pertama kali ditarik oleh Abah, ayatnya adalah innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik yang tadi contohnya itu nanti tempatnya di paling bawah keraknya neraka. Kalau udah kayak gini kesannya apa? Orang kalau udah dikasih silakan pilih sebelah kanan sorga, sebelah kiri neraka, mau pilihnya mana? Sorga. Kalau udah ngomongnya di keraknya neraka, tahu kerak Pak? Kalau kutu nih, kita punya rambut nih, ada apa tuh? Ketombe udah jadi apaan tuh? Udah bekerak, udah jadi kotoran tuh. Lah ini mah kalau di rambut kita aja dipegang apa? Dicium ya? Bau. Keraknya neraka lebih bau lah.
Kalau lagi ngomongin yang kayak gitu sereman lagi. Karena yang namanya neraka, bahan bakarnya adalah dari manusia. Makanya orang-orang diciptakan ini, manusia ini diciptakan salah satunya nanti buat bahan bakar neraka. Yang mana? Yaitu yang tadi. Termasuk siapa? Orang kafir. Karena orang-orang kafir itu nggak pakai dihisab lagi. Nanti ketika sudah dibangkit, cuma nunggu, nggak usah pakai nungguin jalan di sirot. Kalau mereka udah pasti kepleset. Makanya kalau kita sudah punya zikir, jangan takut. Kalau nanti ada ceritanya apa? Idul Adha, ya. Bapak, Ibu, Idul Adha. Kalau Idul Adha nanti yang motong kambing di atas sirot, tunggangannya kambing. Yang motong sapi, tunggangannya sapi. Kalau yang motong onta, onta. Kalau kita motongnya motong hati. Hati kita dipotong. Yang mana? Hati kita udah dipotong, udah nggak mikirin dunia lagi. Udah nggak ngarepin yang ada di depan kita nih, yang kelihatan. Jadi badan kita di alam mulki, tapi ruh kita udah nggak di alam mulki lagi. Makanya kita sudah punya yang ini, az-zakiru yuktiru ila mazkurihi. Orang yang sudah punya zikir akan terbang kepada yang dizikirkan. Siapa? Allah. Allahnya ada di mana? Udah di atas. Kalau mau ngeliat Allah itu di atas sorga paling tinggi. Nanti di sorga Firdaus itu tempatnya buat ngeliat Allah. Kita sekarang di dunia sudah berzikir, sudah sampai ke sana. Yakin kata Abah, jangankan nunggu di halte. Halte mana? Alam barzah. Nggak pakai nunggu, sudah langsung terbang ke sana. Makanya beruntung sudah dijamin sama Abah, sudah punya zikir, sudah enggak bakal nunggu di Siratul Mustaqim. Tapi kita mah udah dapet. Kenapa? Karena Siratul Mustaqimnya ngerjainnya sekarang. Makanya harus di sini. Makanya yang ada di sini, Abah bilangnya apa? Di dia, kia, ayeuna. Surga tuh di dia, kia, ayeuna. Mau kenal Allah di dia, kia, ayeuna. Kenapa? Karena kita udah mulutnya sama, perbuatannya sama, hatinya tiga. Ini sama ini semua. Matching, komplit. Kalau ada yang menclek satu, makanya bahasa Abu ya apa? Jangan sampai kayak bajai. Kalau ada yang bannya satu copot, jadi apa? Ngesot. Jangan. Kalau punya mulut lempeng, mulutnya zikir, gerakannya sama, hatinya juga nyebut di dalam. Kalau sekarang masih zikir jahar, otaknya masih melayang-layang ya, masih wajar. Makanya saya kalau kemana-mana ngomong, kalau lagi di sini kita mah enak, murid. Kita mah enak, apa? Murid. Kalau di sekolah murid ada yang ranking 1 aja, ada yang nilainya semuanya 100. Kagak. Pasti ada salahnya. Mungkin dia mah badannya bagus, seterek kali. Belum tentu. Biasanya kalau yang pinter apa? Kacamatanya gede, tebel. Kan nilai minus itu. Kita mah murid banyak minusnya. Wajar, makanya kita nikmatin. Kalau masih ada salah, kita butuh sandaran, wasilah. Gitu. Sandaran kita siapa? Abah. Jangan kita murid ngerasa kita udah bisa dengan zikir kita. Allah. Jangan sekali-kali merasa dengan zikir kita udah sampai. Naudzubillah.
Lagi, naudzubillah. Kenapa? Kita sekonyong-konyongnya aja setiap mau zikir istighfar. Habis itu solawat. Emang apaan Pak fungsinya istighfar? Istighfar tuh orang punya dosa buat dibersihin. Makanya kita setiap mau zikir dibersihin dulu nih. Mau sholat harus punya apa? Wudu fungsinya buat apa? Bersih. Zikir juga harus punya wudu. Zikirnya juga dibersihin dulu pakai istighfar. Lalu ditambah lagi dengan sholawat. Sholawat itu untuk membersihkannya, mensucikannya, mewangikannya. Jadi kita udah bersih, jadi wangi. Kayak baju kotor, dicuci pakai air doang, disikat. Enggak, pakai apa? Deterjen, sabun. Udah rapi dipakai sabun, pakai apa lagi? Pakai minyak pewangi, molto. Nah itu. Udah habis digebek, dibersihin, dikasih pewangi. Itu aja, nyuci baju aja ngikutin sunnah, zikir itu. Ngikutin sunnah zikir. Karena zikir ini mau membersihkan. Karena yang paling utama nih ini dulu. Hilang dulu sifat munafiknya, maka akan lancar semua. Karena kalau ngomongin sifat munafik, orang munafik ini disejajarkan oleh Allah dengan orang kafir. Bahaya. Orang munafik ini disejajarkan oleh Allah dengan sifat orang kafir. Makanya orang kafir itu ketika ngomong di mulut iya, giliran transaksi enggak. Gitu. Islam iya. Makanya kita nih harus hati-hati. Bukan dengan orang lain, dengan diri kita sendiri. Jangan sampai ketika kita mau transaksi A, besoknya ngomongnya B, atau di depan orang A, besoknya jadinya B. Tuh. Nanti kelamaan munafik banyak. Tumbuh nanti. Di hatinya percaya sama Allah, di mulutnya percaya sama Allah, tertutup hatinya tertutup, akhirnya jadi kafir. Pelan-pelan. Sebenarnya kenapa bisa kayak gitu? Karena sifat munafik adalah sifat zolim yang paling gede. Apa itu zolim? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Emang apaan tempatnya? Peci ditaruhnya di bawah di kaki. Iya, buat jalan lagi, buat main bola. Cakep nggak? Waduh, ya emaknya ngomong cakep banget gitu. Yang ngomong emaknya cakep banget dah. Habis itu dia marah aja emaknya. Sama kita juga, kita taruh kehormatan kita di mulut, kita mantepin di hati, jangan sampai tergores. Tergoresnya mana? Ini. Wala takun minal ghafilin. Jangan jadi orang yang lupa. Lupa mana? Bukan cuma lupa zikir. Omongnya A, ya harus ingat di hatinya kemarin ngomong A, gitu. Meskipun nanti ketika kita salah, biasa apalagi depan polisi gitu kan. Kan kalau salah biasanya harus ada apa? Iya, harus ada petugasnya. Bagus mah. Makanya ada dalam kitab itu, bagus Allah itu dihikam, bagus Allah itu tidak memperlihatkan petugasnya yang bersama Allah. Kalau Allah nurunin bersama kita malaikat yang dikasih tugas, ada munkar, ada nakir, nggak bakal ada orang yang mencela-mencela. Iya. Mau. Jadi sepaling bagus itu Allah itu paling kerennya gitu. Kenapa Allah itu bisa nutupin? Karena dia, Allah yang maha tinggi itu tidak menempatkan makhluk yang tidak berwujud yang bersama Allah bersama kita. Kalau ditempatin bareng sama kita, sama aja kalau kemana-mana, datang masuk toko, pelayannya nemenin kemana-mana, ke ujung, enak kagak?
Kalau lagi kemana-mana naik motor, ada polisi ngikutin kita kemana aja. Lampu merah, bakal berhenti nggak? Giliran lampu hijau bakal berhenti apa jalan? Ini kalau setiap hari ada malaikat di sini ngelihat, gitu dibentukin gitu, gak usah gede-gede dah. Hah? Malaikatnya gak usah gede-gede, segede jambu aja nih segini ditaruh gitu. Malaikat tapi kira-kira kayak gimana? Mau? Bakal. Makanya lah inilah kita punya ihsan. Zikir inilah yang disebut dengan ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka.